Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang berisikan Abdul Malik, Lia Belia, Fatimah Wardana dari program studi Teknik Geologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan judul Penentuan Area Bahaya Tanah Longsor menggunakan pendekatan SIG Sistem Informasi Geografis dengan metode Weighted Overlay pada daerah Tenggarong. Pendahuluan. Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Longsor dipengaruhi oleh faktor alam seperti kemiringan, lereng, curah hujan tinggi, kondisi geologi, dan tujuan tutupan lahan. Aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dan perubahan penggunaan lahan juga dapat meningkatkan risiko longsor. Pada tahun 2020, tercatat 1.153 kejadian tanah longsor di Indonesia, menjadikannya bencana dengan frekuensi tertinggi ketiga setelah banjir dan puting beliung. Tingginya kejadian longsor menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi bencana melalui identifikasi dan pemetaan daerah rawan longsor untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan. Area penelitian. Berdasarkan peta administrasi daerah penelitian berada di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang dibatasi oleh beberapa kecamatan di sekitarnya, yaitu Sebulu di bagian utara, Tenggarong Seberang di bagian timur, Sungai Kunjang di bagian tenggara, serta Lokulu di bagian selatan. Wilayah penelitian ditunjukkan oleh batas berwarna merah dan mencakup kawasan pusat kota Tenggarong yang ditandai oleh tingginya konsentrasi pemukiman, serta fasilitas umum seperti rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, dan perguruan tinggi. Sebaran fasilitas tersebut menunjukkan bahwa daerah ini merupakan pusat aktivitas pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Geologi regional. Berdasarkan peta geologi regional daerah Tenggarong yang mengacu pada peta geologi lembar Samarinda Supriyatna DKK 1995, wilayah penelitian ini tersusun oleh 3 satuan batuan sedimen berumur Miocen, yaitu Formasi Pamoluan, Formasi Pulau Balang, dan Formasi Balikpapan. Formasi Pulau Balang memiliki penyebaran perselingan batu lempung, batu lana, batu pasir, batu gamping, serta lapisan batu bara tipis yang diendapkan pada lingkungan. Formasi Balikpapan yang tersusun oleh perselingan batu pasir dan batu lempung dengan sisipan lapisan batu bara mencerminkan lingkungan pengendapan fluviodeltaik yang dipengaruhi oleh aktivitas sungai dan delta. Sementara itu, formasi Pamoluan tersingkap secara terbatas di bagian selatan dan merupakan satuan tertua yang tersusun oleh batu pasir, kuarsa, batu lempung, batu lanau, serpih, serta sisipan batu gamping yang diendapkan pada lingkungan laut dangkal hingga laut terbuka. Secara struktur geologi, daerah Tenggarong dipengaruhi oleh keberadaan sumbu antiklin berarah relatif timur laut sampai barat daya, serta beberapa sesar yang memotong satuan batuan. Oke, kita lanjut dengan metode penelitian. Itu ada mulai, lanjut studi literatur dulu, lanjut mengumpulkan data, yaitu ada data sekunder, ada Demnas, data curah hujan, data jenis tanah. 4 itu ada geologi regional. Lanjut ke bawah itu menghasilkan peta kelerengan, peta geologi regional, peta curah hujan, dan peta jenis tanah. Ketika sudah mencakup 4 peta itu, kita melakukan scoring dan pembobotan. Yang lanjut ke bawah itu melakukan quick overlay dan jadi peta risiko kerawanan longsor dan selesai. Lanjut hasil dan pembahasan parameter kelerengan. Berdasarkan peta kelerengan wilayah Tenggarong didominasi lereng miring hingga agak curam 7-30% yang membentuk morfologi perbukitan bergelombang. Lereng datar hingga landai 0-7%. Umumnya berada pada daerah aluvial dan sekitar sungai, sedangkan lereng curam 30-70% berkembang terbatas pada beberapa tinggian morfologi. Variasi kelerengan dipengaruhi oleh litologi pelapukan
dan struktur geologi. Dari aspek geologi teknik, semakin besar kemiringan lereng, maka semakin tinggi kerentanannya terhadap erosi dan longsor, sehingga kelerengan menjadi faktor penting dalam analisis bahaya longsor di daerah penelitian ini. Nah, bisa dilihat pada peta kelerengan tersebut. Lanjut, parameter curah hujan. Curah hujan di daerah Tenggarong berkisar 2.293 sampai 2.421 mm per tahun. Dengan nilai lebih tinggi di bagian tengah hingga selatan dan lebih rendah di bagian utara hingga timur laut. Variasi ini dipengaruhi oleh kondisi topografi dan faktor atmosfer lokal. Tingginya curah hujan dapat meningkatkan infiltrasi, menurunkan kekuatan geser lereng, dan memicu gerak tanah, sehingga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kerentanan longsor. Jadi ini ada peta curah hujan, bisa dilihat angka-angkanya pada daerah Tenggarong. Lanjut, parameter kondisi tanah. Berdasarkan peta jenis tanah, wilayah Tenggarong didominasi oleh tanah deitrik pelupis yaitu DF yang berkembang pada dataran aluvial hasil pengendapan sungai. Tanah Kambisol AO terdapat di bagian tengah hingga barat daya dan menunjukkan tingkat perkembangan sedang akibat pelapukan yang lebih intensif. Sedangkan Kice berkembang terbatas di bagian barat laut dengan tingkat pelapukan lanjut. Persebaran jenis tanah dipengaruhi oleh geomorfologi, batuan, induk, serta proses pelapukan dan sedimentasi. Dalam aspek geologi teknik, perbedaan jenis tanah mempengaruhi infiltrasi air dan kestabilan lereng sehingga menjadi faktor penting dalam analisis kerentanan longsor. Ya, kemudian hasil dan pembahasan analisis rawan longsor yaitu peta kelongsoran. Peta potensi kelongsoran menunjukkan bahwa wilayah Tenggarong didominasi oleh tingkat kerawanan rendah hingga sedang. Sedangkan zona tinggi hingga sangat tinggi umumnya berada pada lereng terjal dan punggungan perbukitan. Potensi longsor dipengaruhi terutama oleh kelerengan serta diperkuat oleh kondisi litologi, jenis tanah, dan curah hujan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerawanan longsor di Tenggarong dikendalikan oleh interaksi faktor morfologi, geologi, tanah, dan curah hujan yang mempengaruhi kestabilan lereng. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, penelitian ini berhasil memanfaatkan sistem informasi geografis atau SIG dengan metode weighted overlay untuk memetakan tingkat kerawanan tanah longsor di Kecamatan Tenggarong melalui integrasi parameter kemiringan lereng, kondisi geologi, jenis tanah, dan curah hujan. Yang kedua, kondisi geologi di daerah penelitian didominasi oleh batuan sedimen, formasi Pulau Balang, formasi Balikpapan, dan formasi Pamaluan yang telah mengalami pelapukan serta dipengaruhi oleh struktur geologi regional sehingga turut berperan dalam menentukan kestabilan lereng. Yang ketiga, sebaran kerawanan longsor pada daerah penelitian didominasi oleh kelas rendah hingga sedang, sedangkan zona dengan tingkat kerawanan tinggi hingga sangat tinggi berkembang pada wilayah perbukitan yang memiliki kemiringan lereng relatif curam. Yang keempat, faktor kelerengan merupakan parameter yang paling dominan dalam mengontrol potensi gerakan tanah. Pengaruh tersebut semakin diperkuat oleh kondisi litologi sedimen yang mudah mengalami pelapukan, karakteristik jenis tanah, serta tingginya curah hujan yang meningkatkan infiltrasi dan menurunkan kestabilan lereng. Dan yang terakhir, hasil zonasi kerawanan longsor yang diperoleh dapat digunakan sebagai informasi dasar
dalam perencanaan tata ruang wilayah, pengembangan infrastruktur, serta penyusunan langkah mitigasi bencana yang lebih efektif guna meminimkan resiko kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat akibat kejadian tanah longsor. Selanjutnya, referensi atau daftar pustaka. Ya, sekian, terima kasih dari kelompok kami.